Yaitu kalau Bapak Ibu sudah buka laman ini, Bapak Ibu bisa langsung ada gangguan dari yang lain. Kemudian jadwal simulasi. Ya, seperti tadi sekolah lanjutan batas pemilihan jadwal simulasi. Nah, ini. Batas pemilihan jadwal simulasi tanggal 21 Agustus 2021 pukul 13 WITA. Jadi pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah, waktu wilayah kita. Nah, ini kenapa kita melakukan sosialisasi siang-siang, ini bagian dari persiapan sebelum ditutupnya pemilihan jadwal simulasi nanti tanggal 21 Agustus. Jadi kita punya waktu kurang lebih ya 2-3 hari, kurang dari 2-3 hari ya untuk menentukan jadwal simulasi. Kemudian siapa saja peserta simulasi? Yang menjadi peserta yang wajib mengikuti adalah proktor dan teknisi yang memang sudah terdaftar di sistem laman ANBK. Kemudian siswa juga boleh mengikuti simulasi tapi tidak diwajibkan. Karena memang simulasi tahap 1 ini lebih dihajatkan untuk mengetes kesiapan teknis infrastruktur baik server yang ada di pusat maupun infrastruktur kita yang ada di sekolah yang menyangkut laptop atau kekuatan laptop atau komputer kita maupun kekuatan internet yang ada di sekolah kita. Nah, adapun ini lanjut daftar peserta nanti akan di-share oleh Pak Kasih, kemudian data SD ya, lanjut. Nah, udah itu saja. Itu saja Pak Kasih informasi awal. Jadi agenda kita pada siang hari ini bagaimana Bapak Ibu Bapak Ibu bisa memilih jadwal jadi data peserta KSN itu enggak ada yang masuk. Pembina doang tuh mau peserta kosong udah tenang kan. Aku nutupin kan. Badak sebapak. Gagal sih. Aku kasih kurikulum dulu. Oke. Ya, jadi agenda kita, hajatan kita pada siang hari ini bagaimana sekolah peserta simulasi tahap 1 ini bisa memilih, bisa mendaftarkan diri waktu pelaksanaan simulasi dalam rentang waktu 23 Agustus sampai dengan 2 September ini. Nah, mungkin itu saja informasi awal Pak Kasih terkait dengan ya sekilas tentang ini ya, persiapan simulasi kita yang sudah dekat ini, nanti rentangnya 23 sampai 26 itu gelombang pertama kan Bu. Kemudian gelombang yang keduanya nanti tanggal 30 sampai dengan tanggal 2 September. Nah, setelah itu kita tidak tahu juga ini apakah berubah lagi gitu. Ya, kita belum tahu, yang jelas ada perubahan lagi kemarin tanggal 13 nanti akan kita share di sini. Ya, artinya perubahan itu sudah semakin meringankan karena kondisi, Bu. Bentar kita jelaskan. Nah, saya sharing di sini, Bu. Ya, sebentar ya. Iya. Ya. Bisa dilihat layar saya ini? Ya, belum muncul Pak Kasih. Share screen-nya belum ya? Ya, belum muncul. Sudah muncul ya?
Sudah. Belum. Sudah muncul? Filenya saja. Sudah Filenya muncul saja lah. belum. Oh iya, Filenya. filenya iya. Mohon maaf, ini saya tegaskan kembali, saya malas membuat PowerPoint, nggak bisa, Bu. Saya pakai ini aja dah. PDF-nya kita pakai. Kita tegaskan lagi ya ini, Bapak Ibu. Periode 1 nanti Bapak Ibu bisa memilih simulasinya di antara periode ini. Dari tanggal 23 sampai 26. Cukup 1 hari saja. Dan batasnya seperti dikatakan Bu Kasih tadi, dari batasnya nanti di web ANBK Bapak Ibu bisa memilih jadwalnya itu tanggal 21 jam 2 WITA ya. Salah tadi, harusnya jam 14 ya. Jam 14 ya? 14. Iya, 14 iya. WITA. 14 jam 2 ya berarti ya. Ini menggunakan satuan WIB-nya. Kemudian ini yang saya katakan tadi, ini Bapak, oh ya ini. Yang ngeri-ngeri sedap tadi Bapak Ibu, ini ada pertanyaan juga tadi. Nah, yang di poin 3 Bapak Ibu, makanya saya juga malu juga kemarin memberikan link request untuk mengubah ini ya, moda daring atau semi daring, atau ada yang ingin mandiri dan mandiri ditumpangi, atau dari menumpang ke mandiri. Ini banyak kemarin yang mengisi 100 sekian, Bu. Cuma ternyata di pusatnya juga terbatas aksesnya. Misalnya begini, ada satu sekolah yang semula dia statusnya mandiri, Bu, tetapi memilih semi online gitu. Di requestnya ingin mengubah menjadi online. Nah, begitu saya masukkan ke sistem, ternyata dia bisa masuk online, tapi statusnya juga harus berubah menjadi menumpang. Gitu. Nah, padahal sudah berani untuk mandiri gitu, dan tidak ada pilihan lain. Makanya saya ya tidak jadi untuk mengedit gitu. Ya, itu masalahnya. Jadi mohon maaf, link yang kemarin tidak bisa semua diedit karena keterbatasan dari sistem dari sananya. Dan kita berharap ini ada keringanan lah, ada perubahan lagi karena ini masalahnya nasional juga. Ada keluhan juga dari teman-teman di daerah lain ya, adanya ini. Suaranya kecil katanya nih Pak Kasih. Oh, suaranya kecil ya, saya naikkan. Ya, gimana? Jelas? Tes? Ya. Ya. Kemudian, yang mana ini? Ya, mungkin ini. Kebetulan saya tidak punya PowerPoint, mohon maaf, mungkin ini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ya, ini informasi yang terkini dari tanggal 13 kemarin. Ya, mudahan dia tidak berubah, Bapak Ibu. Terutama ini. Ya, kelihatan ya? Nah, ini tanggal 13 kemarin. Bisa terlihat ini layarnya? Ya, jelas. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, kita semula asesmen ini dilaksanakan 2 batch atau 2 gelombang Bapak Ibu. Nah, sekarang sudah ditambah untuk SD khususnya ini Bapak Ibu, ini SD. Ini sudah ditambah menjadi 2 periode ini Bapak Ibu. November. Iya. Ditambah 2 periode ini. Ini ditambah 2 periode ya. Tanggal 8 sampai 11, 15 dan 18. Ini 2 hari kan nanti. Jadi di 8 sampai 11 ini ada 2 gelombang. Kemudian dilanjutkan nanti tanggal 15 sampai dengan 18. Itu juga 2 gelombang. Jadi ada 4 gelombang Bapak Ibu. Dan ini sudah diundur yang semula Oktober minggu keempat menjadi November ini. Nah, bagaimana dengan kesiapan terkaitan dengan gelombang ini? Nanti di SD Bapak Ibu ternyata tidak 3 sesi tetapi harus 2 sesi. Maksimal 2 sesi. Nah, terus bagaimana dengan kesiapan infrastrukturnya? Nah, kita diringankan tuh begini. Nah, misalnya ada sekolah yang memilih tanggal 8 dan 9. Kemudian artinya semua periode ini dipilih. Itu ya anggaplah dengan infrastruktur yang paling minim. 4 gelombang Bapak Ibu.
Jadi dengan 4 gelombang itu bisa dibayangkan, bisa dihitung 30 murid yang menjadi sampel itu dibagi 4, Bapak Ibu. Berarti 30 orang dibagi 4 naik pembulatannya berarti kan 8 kan? Nah, jadi 8 orang itu setiap gelombangnya. Dan satu gelombang itu kan ada 2 sesi, ya kan? Satu gelombang itu ada 2 sesi setiap harinya. Gitu. Satu sesi 4. Tuh. Jadi satu sesi dia bisa 4. Nah, sehingga sekolah bisa melaksanakan ANBK ini secara mandiri, cukup dengan menyiapkan komputer setidaknya 5 ya, 4 atau 5. Artinya 5 satunya untuk proktornya kan gitu. 4-nya untuk siswanya. Nah, cuma konsekuensinya dilaksanakan selama 4 gelombang gitu. Nah, itu yang paling minim ya. Artinya sehari anak-anak bisa 8 orang kan gitu. Nah, satu gelombang itu 8 orang gitu. Nah, itu yang meringankan. Dan di SD ternyata bukan 3 sesi tetapi 2 sesi nanti. Nah, sekarang yang menjadi kesulitan untuk teman-teman yang menumpang ini, kadang tempat menumpangnya di mana belum semua bisa kita tentukan. Karena juga terkait dengan kemarin itu SMA dengan SMK juga belum perpal juga. Jadi kita tidak tahu keadaan infrastruktur mereka. Nah, sementara untuk menumpang di SMP juga SMP terbatas kemampuannya gitu. Nah, jadi mudahanlah ada kebijakan, mudahan kayak dulu lagi. Yang penting teman-teman di sekolah itu mengisi kesanggupannya di webnya, begitu kan? Seperti dulu kan di web saja cukup mau menumpang atau mau ditumpangi, mandiri, ditumpangi, itu saling atur begitu di lapangan gitu. Ya, mudahan seperti itu. Nah, kalau seperti itu, tapi sekarang ini karena kanalnya atau koridornya harus melewati verbal tick itu. Nah, disinilah pelajaran kita bahwa memang data itu ya sebaiknya diisi apa adanya, tapi ya kita maklum. Dan ini bukan hanya di kita saja, tetapi nasional, Bapak Ibu ya. Ya ini namanya proses kita belajar gitu ya. Nah, kemudian ini jadwalnya nanti Bapak Ibu perjenjang itu seperti ini. Nah, ada hari ke-1, hari kedua. Ini satu gelombang namanya, Bu. Ini satu gelombang ya. Ini satu gelombang, Bapak Ibu. Ini dia satu gelombang. Hari pertama itu tentang literasi membacanya, hari keduanya tentang numerasinya gitu ya. Nanti satu gelombang, ini 2 hari, ya kan kemarin yang tadi. Ini nanti tanggal 8 dan 9, kemudian 10 dan 11. Jadi ini 8 orang kan. Terus 2 sesi, jadi satu sesi 4 orang. Jadi seminim-minimnya infrastruktur sekolah, saya yakin sekedar mencari 4 buah komputer gitu kan ya. 1 untuk proktornya, jadi 5 itu saya rasa sekolah ini SD sudah mampu untuk melaksanakan secara mandiri. Jadi tidak sesulit yang dibayangkan Bapak Ibu. Dan di sini nanti letak ngeri-ngeri sedapnya itu disarankan online Bapak Ibu. Nah, online itu ada konsekuensinya, terutama kita di Lombok Timur, tidak semua daerah tercover internet yang lancar. Karena kalau online itu kan butuh koneksi internet yang stabil ya. Tapi sebenarnya tidak rumit Bapak Ibu. Hitungannya begini. Kalau Bapak Ibu memilih mode online, hitungan gampangnya itu satu klien, satu komputer itu butuh 1 mega Bapak Ibu. 1 mega. Jadi kalau 5 komputer aktif, ya kalau dia stabil sebenarnya 5 Mbps sudah cukup. Apalagi sekarang kebanyakan dari kita kan HP kita 4G itu rata-rata 10 mega. Nah, silakan teknisnya nanti bagaimana, pakai tethering atau seperti apa. Cuma tethering 1 HP ke 5 komputer itu jaga-jaga saja, jangan-jangan HP-nya gosong nanti Bapak Ibu. Jadi server ya mungkin 1 HP 3 komputer atau 2 komputer gitu ya. Nah, dan tidak boros kuota juga. Artinya selama 2 hari itu dari hasil uji itu juga enggak sampai
artinya enggak sampai nonton YouTube 1 lah begitu. Artinya masih lebih boros menonton di YouTube Bapak Ibu ya. Nah, cuma yang kita harus wanti-wanti ini, yang kita harap-harap cemas itu adalah koneksi internet yang stabil untuk Lombok Timur. Itu. Tapi seminim-minimnya untuk 5 komputer ya paling enggak 5 mega sudah cukup. Gitu ya. Nah, di sini kemudian oh ya itu. Nah, kemudian hal yang lain lagi bukan. Yang berikutnya lagi masalah spek komputer Pak Ibu. Kemarin ada yang bertanya, nah ini saya harus luruskan karena kemarin sempat ini kita cari di sini aja lah. Tentang di mana datanya ini? Kaitannya dengan ya kaitannya dengan ini Bapak Ibu, apa namanya, spek komputernya. Jadi tidak rumit-rumit Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan semi daring, tapi memang disarankan sih daring, karena kalau semi daring Bapak Ibu harus menyediakan dulu istilahnya komputer server Bapak Ibu. Nah, sekarang disilakan sebagai PC Proctor ya. Nah, ini speknya itu seperti ini Bapak Ibu. Speknya seperti ini. Ini speknya. Nah, ada yang bertanya nih Pak Kasih, Iya. bisa pakai laptop enggak katanya. Kenapa? Bisa pakai laptop tidak katanya, ini ada yang bertanya lalu Sudirman. Iya. Bisa masih kelihatan ini ya? Iya. Ya. Memang syarat minimalnya Bapak Ibu untuk komputer klien itu adalah laptop minimal 12 inci layarnya. Kemudian spek-spek yang lain tidak banyak-banyak ini. Bahkan menggunakan RAM minimal 512 tapi enggak mungkin kayak ini karena yang direkomendasikan Windows 10 Bapak Ibu. Jadi Windows 10 sekarang, laptop-laptop sekarang kan minimal 2 GB. Itu sudah cukup Bapak Ibu. Jadi layarnya 11,6, bahasa awamnya itu 12 inci gitu. Sudah cukup, kemudian prosesornya enggak perlu juga hebat-hebat, single core pun juga bisa. Tapi sudah tidak ada lagi barang seperti itu, rata-rata sudah dual core sekarang. Nah, jadi umumnya laptop itu sudah melebihi dari cukup untuk klien tapi. Tetapi untuk server Bapak Ibu, jangan menggunakan laptop. Walaupun laptop Bapak Ibu itu laptop ROG ya, misalnya Asus ROG untuk gaming ya. Nah, nanti takutnya gosong Bapak Ibu ya. Karena panas kan. Dan yang sekarang ini soal ANBK ini agak berat Bapak Ibu. Nanti yang masalah itu kalau menggunakan komputer server yang kita khawatirkan mudah-mudahan tidak terjadi. Sekali lagi koneksi internet yang dibutuhkan stabil. Karena pada saat sinkron itu kan intinya soal itu di-download ke server itu dari pusat. Nah, soal-soal sekarang itu bentuknya itu bukan lagi seperti UNBK tahun lalu, tapi banyak tipenya dan tentu saja berat gitu. Nah, sehingga dibutuhkan spek server yang lebih tinggi. Di sini masih diperkenankan minimal 4 core, yang dulunya sempat dipatok 8 core Bapak Ibu. Dan kayaknya jarang sekolah kita yang punya spek server seperti ini. Kalaupun diusahakan mahal sekali. Nah, sekarang sudah diturunkan, cuma kalau UNBK tahun lalu itu satu server mampu melayani 40 klien. Tapi sekarang ini yang sekarang terbatas karena berat. Jadi satu server maksimal 15 klien ya. Ini kalau ingin mengikuti semi online alias daring ya. Jadi di semi daring ini bedanya dengan daring itu ada komputer server. Itu saja bedanya. Kalau online atau daring enggak perlu komputer server. Jadi cukup komputer biasa ya.
Bahkan untuk proktornya juga tidak perlu komputer yang berat-berat ya, yang hebat-hebat ya, yang standar ya, gitu. Mana lagi di sini? Ya, yang ini berikutnya teknis-teknis ini nanti kita akan di lapangan nanti nih Bapak Ibu ya, teknisnya kalau menggunakan misalnya semi daring ya, gitu. Nah, ya kayaknya itu saja. Kayaknya mungkin itu saja yang penting adanya Bu, yang mendesak karena mungkin nanti kita akan dapat informasi lagi besok ini. Silahkan mungkin kita Ya, buka betul. tanya jawabnya ya Bu. Iya, besok ada sosialisasi langsung dari Pusmenjar terkait dengan simulasi ini ya Pak Kasih. Mungkin ada Ya. informasi-informasi yang baru seperti sudah disampaikan Pak Kasih tadi. Ya. Ya, baiklah kita mulai sesi tanya jawab. Kayaknya peserta sudah tidak sabar lagi ingin bertanya ini, ya, Pak Kasih. Iya. Silakan siapa nih? Kita mulai Ini mana ini? Yang dari raise atas. hand atau mana nih? Yang raise hand-nya coba ini. Ya kita undang ini aja lah dulu. Coba yang ini Bapak Ibu di mute anunya SD Pandanwangi. Bisa? SD Pandanwangi. Speakernya di yang silang itu ditekan Pak. Bisa berbicara. Suaranya terdengar. Halo SD Pandanwangi. Mungkin yang lain dulu Pak Kasih. Yang lain ya, ya. Mana di sini? Musaitir ada? Silakan. Mungkin Musaitir? Ya, halo Musaitir, sudah di unmute. Silahkan berbicara. Ya, katanya ada yang tidak aktif mikrofon di videonya Pak Kasih. Ada yang emang ya Oh pernah gitu. ngalamin itu ya. Iya. Kita pilih yang mana ini? Ini siapa ini? Rudi Pancor ini. Siapa Rudi ini? Polar. Rudi Polar ini. Siapa? Kita menurut urutannya ini. Surandani ya. Silakan. Mungkin Pak Zahrawan? Oh ya. Bu. Iya, silahkan Pak. Silakan. Iya. Pada intinya bapak-bapak kita yang di SD operatornya ini ada yang dikeluhkan mengenai kuda sekolahnya ini yang ditanya ini kan. Mungkin Pak Kasih bisa berikan penjelasan. Kemudian mengenai permasalahan yang kami sampaikan dari kemarin seperti yang dijelaskan itu rata-rata permasalahannya adalah mereka ingin mengubah status itu. Iya. Nah, status kemudian pelaksanaannya ini rata-rata sekolah itu yang di SMS ke tiang ini semuanya sama permasalahannya, ingin merubah status dari yang menumpang ke mandiri atau sebaliknya dari yang online ke semi online dan sebaliknya itu. Tapi seperti yang dijelaskan oleh Pak Kasih tadi itu sudah jelas sekali. Cuman ada beberapa sekolah kita mungkin ya belum paham lah ngomong seperti itu. Yang coba jelaskan mengenai perubahan status itu, ya. Kita suruh ke ke bagian Perpal TIK. Ada beberapa sekolah yang mencoba merubah ke Perpal TIK, tetapi kan batasnya sudah habis.
Iya. perubahannya. Maaf. Ya, itu Pak. Mungkin bisa diperjelas lagi ya, yang tadi Kang sampaikan mengenai kode sekolah yang tanya juga tadi dari Pandanwangi minta Iya, kode iya. sekolah. Ya, itu yang coba jawab tanya ulang tapi tidak ada yang responin. Bisa dijelaskan Iya. langsung aja. Ya, terima Iya. kasih. Iya. Masalah kode sekolah di NBK, nah ini coba ditanya kepala sekolahnya. Kemarin sudah di-share sama Ibu Kasih. Iya, sudah di-share, udah lama di-share Iya, lewat sudah lama. operator. Bahkan panduannya Malah seperti di sekolah. awal tadi, ya sudah di-share. Coba Iya, saya operator kecamatan nih nanti katanya. kita share lagi ya. Kita share lagi Bu ya. Iya. Di mana tempatnya juga ini? Lupa juga kemarin. Di mana deh? Bisa di-share juga di situ nanti bisa. Di operator kecamatan masing-masing Pak di yang udah di Teknisnya kemarin di kecamatan ya? Iya. Oh, Operator kecamatan menge-share ke masing-masing sekolah yang ada di kecamatannya. iya. Ya, sebentar kita bisa ini share lagi, Bapak Ibu. Pernah itu kita share, nanti kita coba cari ya. Mungkin setelah pertemuan ini nanti saya downloadkan, kita share lagi ya. Ya. Itu saja kayaknya. Ini memang sudah pernah di-share kemarin. Cuma mungkin kepala sekolahnya lupa memberitahu. Dan yang jadi yang menjadi grup kecamatan itu kan sebagian operator. Jadi mungkin operator yang tidak tahu itu operator baru. Terima kasih. Oh, operatornya. Oh iya, saya dengar SD sering gonta-ganti ini operator katanya. Bukan operator. Ada juga yang WA ke tiang gitu. Karena kami baru, jadi tidak mendapat informasi. Iya, iya, iya. Nanti kita akan sharing. Mungkin ada lagi yang ini? Siapa yang siapa lagi mungkin? Yang RSN? Nah ini file VHD-nya minta di Oh mana? iya. Oh iya, Muhammad Novani Wibawa dari SD mana? Iya. Yang PHD-nya Bapak Ibu, saya share screen lagi. Ini window aja ya. Ya. Saya pakai ini. Ya, saya share screen Bapak Ibu. Untuk PHD, nanti Bapak Ibu bisa datang ke bidang SMP. Bisa minta ke kami, siapkan flash disk yang berukuran besar, karena ukurannya ini adalah masternya itu sekitar 21 giga Bapak Ibu. Nanti kami simpan di sini. Hard disk eksternal sekaligus Pak Kasih. Iya, hard disk eksternal. Dia ukurannya sekitar ini ukurannya Bapak Ibu. Yang freshnya saja nanti ukurannya yang angka yang benar tuh ini Bapak Ibu. Ini dia ya. Ukurannya 22.599.094 KB. Itu ukuran yang sah Bapak Ibu ya. Selain dari itu berarti sudah tidak fresh gitu ya. Kurang atau lebih dari itu pada saat mulai membuat virtualisasi di mesinnya nanti. Jadi inilah master ini nanti silahkan di copy, silahkan datang ke dinas. Kalau saya kasih link Bapak Ibu nanti kasihan kuotanya 22 giga bisa dihitung tuh berapa duit kuotanya. Paling 2 giga kuota. Ya, di sini cuma 22 kan gitu. Itu saya itu. Jadi silahkan nanti datang ke dinas, bisa di copy. Kami siap ya membantu. Nanti di Pak Jarwan juga nanti kita ini ya itu. Lebih gampang ke kantor. Lebih gampang ke kantor ya. Pengalaman saya mendownload bulan Juni kemarin itu ya dari sore subuh baru selesai Bu. Luar biasa. Iya, itu dengan IndiHome 20 Mbps ya. Lebih stabil. Ya lumayan itu. Nah, itu.
Memang ada yang memberikan link, nanti ya tidak kita sarankan, kasihan ya. Dan kalau macet ya ulang lagi dari awal kan gitu. Nanti mungkin setiap daerah, di setiap kecamatan mungkin kita bisa di UPTD nanti kita ini bagikan gitu ya. Anunya ya. Mungkin operator kecamatan yang datang ke bidang SMP nanti mereka Iya. yang akan bagikan ke masing-masing sekolah. Iya, betul. Kemudian begini supaya ya karena ini kami ingin mengajak kita semua Bapak Ibu, sebentar ya. Kalau bisa ikut bergabung di sini, karena ini masalahnya kita ini Bapak Ibu sudah kadang terbiasa dengan platform sejuta umat itu ya. Maksudnya platform sejuta umat WhatsApp Iya, ya. WhatsApp itu berat HP. Iya. Kalau bisa ini Bapak Ibu dicatat nanti di Proktor, kalau bisa bergabung di sini ya. Namanya cari aja kata ini ya Bapak Ibu. Proktor Teknisi Indonesia 2021. Di sini ada Proteknasnya ya. Adminnya yang bernama Pak Wijaya Kusuma ya. Kalau di kita di NTB Pak Dindin dengan Haji Susanto ya. Nah, di sini silakan Bapak Ibu berdiskusi, bertanya dan sebagainya. Ikuti perkembangan di sini ya. Install Telegram dulu Bapak Ibu. Kemudian cari ini channel ini, grup ini ya. Dicatat ini. Proktor. Linknya Oh, linknya ya. Linknya ya. Linknya sebentar. Betul linknya ya. Sabar. View grup info ya, saya anukan linknya. Mana linknya di sini? Grup info. Betul. Grup infonya di mana dia di sini? Sabar. Artinya gini, biar enggak perlu cukup ketik setelah install Telegram Bapak Ibu, ketik saja ini Proktor Teknisi Indonesia ya. Pasti ketemu ya, gampang. Install dulu Telegram, nanti di sini ada link mendownload PHD juga ada. Tapi sekali lagi ukurannya dijamin harus ini, kan gitu ya. 22 599 22 ukurannya ini Bapak Ibu. Ini untuk yang sementara ya. Ini ya ukurannya. Ya. Untuk sementara ini ya 22 ukurannya 599 99 berapa lagi? 094 Bapak Ibu. Ini ukurannya 094 KB ya. Ini ukuran PHD ya. Ini ukuran PHD. Ukuran PHD ya. Ya, ini ya dicatat ya. Dimanapun Bapak Ibu mendownload ya. Ya. Nah, kemudian ya mungkin itu saja. Nanti kode sekolah kita akan kirim secepatnya ya. Nah, misalnya di sini saya coba ya, kita buka Bapak Ibu. Di sini kelihatan siapa yang belum pernah buka webnya. Nah, ini nanti Pak Jarwan bisa menegur ini. Tidak kelihatan di monitor yang dibuka. Oh, enggak kelihatan? Ya, masih grup ini kelihatan Telegram. Oh iya. Masih kelihatan grup Telegram. Masih Telegram ya, gitu. Seperti internet. Masih ya? Masih.
Oh iya ya. Ah ya, sebentar sambilan ini coba kita download semua grup di SD. Saya pilih jenjang SD. Ya. Oh masih ya? Oh, Masih. berarti koneksi Bapak Ibu. Iya. Iya, saya kalau begitu saya coba bisa di-download dari sini Bapak Ibu. Silahkan di kolom chat nanti. Di kolom chat ya. Mudah-mudahan bisa ini. Mudah-mudahan ada fitur melampirkannya. Enggak. Iya. Di sini saya coba mudahan ada pelampir. Oh, ternyata belum ketemu. Ya, nanti setelah pertemuan ini kita akan lampirkan filenya ya. Mungkin itu. Ada lagi mungkin? Sebelum kita akhiri, sambil menunggu informasi terbaru besok ya. Siapa di sini? Yang resen enggak ada? Banyak sih sebenarnya, cuman tadi enggak aktif atau gimana? Mungkin ada masalah. Coba kita ini. Dari Pak Haryadi izin bertanya ini, Pak Haryadi. Dikasih. Pak Haryadi. Silahkan Pak Haryadi. Assalamualaikum, halo. Waalaikumsalam. Kan Pak Haryadi. Oh ya. SD mana Pak Haryadi? SD 8 Pringgabaya. Lanjut. Mungkin dari tadi kami menyimak ini mungkin dari sisi mungkin platform yang kami gunakan ini agak gimana ya, agak ada delay atau gimana ini Pak. Jadi banyak teman-teman ini yang masih belum jelas untuk pemaparan yang tadi dari pertama. Nah kemudian yang kedua masalah sekolah atau kami yang sudah mengisi kesiapan gitu kan, yang dari dulu itu kalau nggak salah pada saat di Dikbud kami dikumpulkan dulu untuk kesiapan ini. Jadi kenapa ada yang sudah terlanjur menyetujui yang online atau semi online atau menumpang atau gimana itu. Jadi dulu itu di Dikbud kalau nggak salah berapa bulan yang lalu itu. Jadi disuruh kita mengiyakan saja dalam arti kesiapan laptop berapa gitu kan. Jadi kami berdasarkan rekomendasi dari Dikbud waktu kita dikumpulkan itu, ya akhirnya kami menyetujui itu berdasarkan perintah dari Dikbud waktu kita dikumpulkan di aula kalau nggak salah itu. Nah kemudian yang ketiga Pak. Nah sekarang ini kami tadi sempat kami dengar masalah PHD gitu kan. Jadi kami kan operator SD ini rata-rata kan sesuatu hal yang baru ini. Jadi tolong bimbing kami dari dasar dulu ya, dari segi inilah ANBK ini gimana sistemnya nanti, terutama teman-teman yang sudah terlanjur yang menyetujui gitu untuk yang online atau menumpang atau gimana itu. Dari dasarnya Pak, jadi kami masih bingung ini teman-teman rata-rata yang SD ini. Kalau yang SMP mungkin sudah jago-jago gitu, sudah biasa UNBK pengalaman kemarin. Kira-kira begitu Pak, mohon penjelasannya yang lebih detail. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, bisa saya jelaskan? Bisa Pak. Ya begini, yang pertama tadi yang kaitannya dengan yang dikumpulkan waktu itu saya di ruang ICU ya Bu ya. Ya. Nah artinya
pada saat perpal itu memang diminta kan dari keadaan sekolah, memang karena pengalaman selama ini SMP itu Bapak Ibu rata-rata juga dalam persiapan seperti ini sama babak belur, artinya bagaimana upaya supaya mandiri ya, sehingga waktu itu juga di awal-awal di bulan Februari di situ ada aturan bahwa minimal 15 komputer Bapak Ibu. Tetapi makanya dari situ kita dasarkan perpalnya. Terus setelah bulan Maret ternyata diperlunak. Jadi sekolah yang punya 5 saja komputer, entah dia pinjam, entah punya sekolah, pokoknya terkumpul 5, itu sudah bisa dikategorikan mandiri. Sehingga sementara kita dinas bagaimana caranya kan menyemangati bahwa teman-teman ini di situ kita melihat oh dia semangat ini bagaimana mengusahakan 5 komputer, entah punya sendiri, entah minjam gitu, kita anggap mandiri gitu. Ternyata berikutnya lagi kebijakan ini muaranya koridornya adalah perpaltik itu yang sudah kedung diisi itu. Itu koridor untuk di web ANBK-nya sehingga itu yang tidak bisa diubah kemarin. Nah, di samping juga banyak juga yang mengaku bahwa salah gitu karena tidak sepakat antara kepala sekolah dengan operatornya waktu itu gitu. Di samping juga pemahaman ya kita maklum dan bukan kita sendiri Pak ini secara nasional juga masalahnya gitu. Ya jadi nah sekarang masalahnya bagaimana kita supaya ini berhasil gitu ya. Tidak ada pilihan lain, anggaplah begitu yang terburuk gitu. Sambil berharap ada kebijakan yang lain gitu. Itu yang kita harapkan ya, Bapak. Kemudian ya, saya lanjutkan. Kemudian kaitan dengan PHD, ya justru inilah Bapak Ibu, kita di sini tim teman-teman SD yang bagaimana cara menggunakan PHD kalau terkait dengan semi online, kami siap membantu. Justru inilah kita akan agendakan. Cuma begitu mendadak ini, karena simulasi kita sudah dekat. Sementara dari provinsi kemarin suratnya tanggal 16, Bapak Ibu. Sebelum libur kemarin, makanya kita cepat-cepat mengadakan ketemuan seperti ini. Ini salah satu upaya kita. Nah, nanti di lapangan kita ya jadi PR kita siap membantu. Nanti teman-teman di SMP banyak, silakan Bapak Ibu. Kalaupun nanti ada kesulitan, silakan di komputer servernya diinstal program remote ya, seperti TeamViewer. Mungkin kami tidak bisa berkunjung ke sekolah Bapak Ibu karena mungkin jauh. Kami bisa melihat dari jauh gitu ya, pakai aplikasi seperti TeamViewer ya. Nah, kebetulan saya menggunakan TeamViewer yang gratis saja. Nah itu jadi masalah bagaimana cara mengoperasikan PHD, panduan memang sudah banyak. Bapak Ibu juga panduan di YouTube juga banyak, tapi nanti kami tetap akan membantu. Bahkan kami merencanakan ya dengan Bu Kasini membuat posko Bapak Ibu, posko untuk melayani memfasilitasi ini karena kami ingin ya Bapak Ibu itu semangat gitu, kita sama-sama semangat dalam hal ini karena kita tidak punya apa-apa, serba didesak dengan keadaan kan gitu. Nah, inilah pengalaman SMP ya di masa lalu 3-4 tahun yang lalu. Tapi syukurlah Bapak Ibu karena semangat yang membuat ini berhasil gitu dengan keterbatasan saling bantu. Ada yang kekurangan komputer dipinjamkan ke tempat yang lain dan begitu dan sebagainya ya. Nah, jadi mari kita akan kembangkan ini ya. Kita siap. Apalagi daerah Peringkebaya ya Bapak Ibu ya. Tadi SD 8. Ya. SD 8 di sangat pelosok itu Pak di pinggir pantai itu. Iya. Internet juga nggak ada gitu kan. Tunggu dulu, SD 8, oh berarti yang di pinggir pantai, karena kemarin, dulu namanya SD berapa Pak? SD 10. Oh berarti bukan SD 8 yang sekarang ya? SD 8 sekarang namanya Pak. Oh berarti yang di sebelah kiri jalan setelah Polsek itu SD berapa itu? Agak masuk di gubuk. Di Polsek itu SD 3.
Pringgabaya Utara itu sekarang. Paling Iya. paling pelosok juga lagi. Itu saya pernah dulu kalau di nomenklatur namanya SD8, ternyata berubah namanya di situ gitu. Kan pernah dapat bantuan komputer itu laptop sebanyak 4 itu. Waktu itu ingat saya masuk kampung tuh di kiri jalan dekat mana nih, dekat setelah Polsek pokoknya. Itu. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, di Pringgabaya banyak ahlinya Bapak Ibu. Nanti di situ di SMP 1 Pringgabaya di situ ada Pak Ustadz dengan Pak Jainul di situ, Pak Apip di situ dengan Pak Jainul ada di sana, nanti siap itu membantu. Siap. Di Terus SMP gimana 5 Pak? ya. Gimana dengan sekolah misalkan yang sementara laptopnya cuma 1 gitu di sana. Ini teman saya ini di samping saya ini dari SD 5 Pogading. Pogading ya. Laptopnya aja baru beli itu cuma 1. Nah sekarang statusnya di sana itu online gitu kan Pak. Sementara di internet juga belum masuk ke sana. Terus untuk status menumpang ini kira-kira nanti untuk simulasinya gimana kira-kira solusinya Pak? Oh, dia statusnya menumpang ya? Nggih. Oh, nanti yang sekolah terdekat kan di situ ada SMP 1 Pringgabaya nanti kita. Asal sudah dari sekarang koordinasi Pak ya. Maksudnya bertamu kepala sekolahnya ke sana gitu. Karena SMP 1 Pringgabaya cukup lengkap, bahkan kemarin sudah dapat bantuan lagi 45 unit laptop Bapak Ibu. Oh iya. Kalaupun Soalnya begini Pak, jadi kemarin itu waktu Dikbud diiming katanya akan mendapatkan bantuan gitu, makanya bersedia gitu kan. Ini banyak miskomunikasi dulu itu Pak, makanya teman-teman rata-rata siap bersedia gitu. Oh begitu. Nah kan kalau gitu itu kan informasinya dulu Pak. Kalau itu ya di luar kami dikasih kurikulum. Ya kami akan bekerja kalau barang-barang itu sudah di tangan anak-anak Bapak Ibu. Iya Pak. Tapi kalau dari mana riwayat itunya ya bukan tupoksi kami. Jadi ya tapi tidak apa-apa dah ini ya. Nah sekarang begini, artinya yang Pringgabaya 1 itu melimpah sarananya, silakan nanti koordinasi. Atau SMP 3 Pringgabaya juga itu saya tahu lebih. Kalau di SMP 2-nya, SMP 5-nya kekurangan, itu kita tahu. SMP 2 Pringga juga cukup banyak. Silakan Bapak Ibu, mana yang terdekat silakan koordinasi. Online itu bisa nggak di terakhir mungkin Pak ini terakhir. Ya, untuk status yang menumpang, khusus untuk yang menumpang, apakah tidak ada nanti dari Dikbud membuat sejenis edaran, misalkan sekolah SD 5 Pogading menumpang di sini gitu, kan biar terkoordinir nanti untuk penumpangnya gitu Pak. Kira-kira bisa begitu Pak? Justru itu yang sebenarnya maksudnya di Verpaltik, tapi keadaannya kan kacau ini. Kacau itu bukan dari pihak Bapak Ibu, bukan dari pihak kita juga, tapi memang sumber data yang kadang-kadang beda Bapak Ibu. Dan ini nasional Bapak Ibu. Tapi mudahan sih kalau sudah diberi kebebasan kita seperti itu lebih enak malah. Tinggal Bapak Ibu mau memberitahu ke kami numpangnya di mana kan gitu. Iya. Siap. Nah, sehingga nanti kalau ada SMP yang tidak mau ditumpangi ya cepat lapor kami. Itu. Ya. Itu pesan Pak Kadis karena bagaimanapun juga aset yang ada di sekolah itu kan aset dinas kan, Bapak Ibu? Iya. Maksudnya milik negara kan gitu. Nah, jadi di sini kita harus saling bantu ya demi kemajuan Lombok Timur maksudnya. Jadi kalau ada sekolah yang keberatan Bapak Ibu segera hubungi kami. Artinya sekolah yang punya fasilitas lebih berkewajiban untuk membantu yang kurang kan gitu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti kita pikirkan, kita upayakan ini kolaborasi semua SMP dengan SD ini. Gitu. Siap Pak. Terima kasih, itu aja Pak, biar jelas. Sama-sama. Ada lagi mungkin Bu atau gimana? Ibu Kasih, silakan. Halo. Oh iya, Ibu Kasih lagi offline ini. Ya. Atau mungkin kita sudahi dulu ya Bapak Ibu ya.
Nanti kita sambung lagi. Kita menunggu informasi, nanti akan ada sosialisasi lagi dari Pusmenjar. Rencananya tanggal. Halo, sebelum Ya. Oh, silakan Bu. Ya. Ya. Sebelum kita akhiri, ada yang ingin bertanya lagi, Bapak Ibu? Ini SDN 2 Lando. Ini raise hand. Ya, silakan Lando. Hajah Fathia. SDIT Al-Ulum wal Hikam juga ini minta bertanya ini. Tapi sedang gitu. off kayak ini. Sedang off. Ya, yang Hajah silakan. Ada? Sinyal juga ini Pak, kasih ini aja. Lalu Iya. datang sinyalnya ini. Iya. Hadir Pak, Bu. Masuk Pak. Tadi Tebaban. Coba silahkan diklik, di mute dulu. Siapa yang bisa masuk, silahkan berbicara Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Siapa ini? Ini dengan Muhammad Hamdan Kasim dari SD 2 Bagi Payung Timur. Ya, silahkan Pak Hamdan. Iya, ini Bapak Ibu, untuk jadwal meetingnya ini khusus untuk kecamatan atau per kabupaten atau gimana Bu modelnya ini? Ya, sudah dijelaskan di awal tadi bahwa yang mengikuti meeting ini adalah sekolah yang pelaksanaan ANBK-nya itu berstatus mandiri dan mandiri ditumpangi. Ya, karena simulasi beberapa hari lagi, jadi kami perlu melakukan sosialisasi sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan simulasi dalam rentang waktu 23 Agustus sampai dengan 2 September 2021. Ada lagi Pak? Untuk jadwalnya berlanjut atau cuma hari ini untuk pelatihan ini, untuk meetingnya? Sosialisasi ya. Ini siang sampai sore ini aja Pak. Nanti kalau memang dibutuhkan oleh sekolah ingin informasi lebih lanjut, bisa mungkin menghubungi kami, baik kasih kurikulum SD maupun SMP, mungkin bisa memberikan penguatan baik secara daring maupun tidak, tergantung dari kebutuhan sekolah Bapak Ibu. Atau mungkin bisa dikoordinir oleh UPTD, seperti di UPT, salah satu UPD, insya Allah besok akan mengundang semua peserta simulasi yang ada di kecamatan itu untuk diberikan penguatan. Bisa juga diikuti oleh kecamatan-kecamatan lain. Iya Bu, terima kasih Bu. Mungkin hanya itu saja mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ada yang lain? Silahkan Bapak Ibu. Ini bukan di SDIT Al-Ulum. Dia SMS ini. Ya, silakan. Ini dari SDIT Al-Ulum wal Hikam, bahwa sekolah kami masih baru dan sebelumnya belum ikut UNBK, dan tahun baru ada kelas 6, kami belum dapat kode sekolah. Bagaimana, apakah kami bisa ikut? Ini dia bertanya nih. Mohon diberikan penjelasan Bu. Ini kelas 5 sudah ada. Karena yang mengikuti simulasi ANBK kan kelas 5 bukan kelas 6. Ya. SDIT Al-Ulum ya. Kecamatan mana itu? Ini kecamatan. Ya, seperti sudah disampaikan Pak Kasih tadi bahwa ya kode sekolah akan kami share, walaupun sudah jauh-jauh hari sebelumnya kode sekolah semua SD sudah di-share lewat operator kecamatan. Silahkan dihubungi operator kecamatan masing-masing untuk bisa mendapatkan kode sekolah sebagai salah satu cara masuk ke laman ANBK. Karena di situ informasi-informasi terbaru terkait ANBK sudah disiapkan oleh Pusat Asesmen Pembelajaran. Juga dari Muhammad Asrori, Bu.
Ya. 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 Di chat dia bertanya nih. Bagaimana kalau siswa kurang dari 15? Ya. Ya. Ya, kalau siswa kurang, kan peserta NBK ini modelnya sampel. Jadi mau misalnya siswanya lebih dari 30 ya yang ikut 30, tapi kalau kurang dari 30 artinya ya semua siswanya akan ikut, begitu siswa kelas 5. Jelas? Pak Asrori? Iya. Halo Bu Kasih. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Saya nyambung lagi nih dari Pringgabaya. Ya. Jadi mungkin begini Bu Kasih, jadi untuk memantapkan khususnya rekan-rekan yang di SD, khususnya ini kami yang di SD, jadi supaya merata, mungkin perlu diadakannya sosialisasi atau BIMTEK sejenis itu di masing-masing kecamatan lah, atau mungkin kalau tidak menyalahi protokol ya mungkin masing-masing kecamatan diwakili oleh beberapa orang yang memang betul-betul ahli, 1 atau 2 orang. Nah nanti teman-teman yang mewakili itu akan menerapkan ke masing-masing kecamatan. Ya, pengimbasan ya. Oke. Mungkin Ya, itu silakan. mungkin solusinya Bu Kasih untuk lewat daring seperti ini. Mungkin teman-teman banyak yang chat saya juga masih bingung gitu kan. Tidak pede ya. Oke. Kira-kira begitu Bu Kasih. Terima kasih. Iya, silahkan saja kalau memang butuhkan penguatan secara langsung bisa dikoordinir melalui K3S atau KKG pada masing-masing kecamatan, dan kami dari Dinas Dikbud pada dasarnya siap apabila Bapak Ibu memerlukan untuk melakukan sosialisasi atau bentuknya BIMTEK dan lain sebagainya. Tapi karena ini memang waktunya sangat mepet ya Bapak Ibu, karena 23 Agustus sudah dimulai periode 1 pelaksanaan simulasi, dan sebelum penutupan jadwal simulasi ya ini diawali dengan sosialisasi, dan insya Allah Bapak Ibu kita akan terus memberikan informasi bagaimana supaya informasi ini merata dan dipahami oleh semua sekolah yang akan mengikuti, khususnya yang akan mengikuti simulasi. Mungkin kita fokuskan dulu pada sekolah yang akan mengikuti simulasi. Yang simulasi ini Bu, yang menjadi apa? Tempat menumpang atau yang menumpang juga ikut Bu? Yang menjadi peserta simulasi adalah pertama sekolah yang kedudukannya melaksanakan pelaksanaan ANBK secara mandiri. Yang pertama ya, yang mandiri, yang kedua adalah mandiri ditumpangi. Nah itu yang dua ini. Iya. Ya. Berarti catatannya yang menumpang, yang online itu berarti masih bisa lah untuk sambil memahami, ya, kan? Ya betul. Untuk yang penumpang itu sambil jalan kita terus melakukan sosialisasi, karena memang regulasi ANBK ini terus berubah, dan sebagai informasi tambahan besok kami akan diundang langsung untuk melaksanakan BIMTEK oleh Pusmenjar sendiri yang akan melakukan BIMTEK, dan insya Allah pasti ada informasi terbaru terkait dengan pelaksanaan asesmen ini. Oh iya, siap. Oke, berarti kesimpulannya Bu ya, mungkin saya pertegas ini banyak teman-teman yang ngechat saya ini. Jadi yang simulasi yang utama itu yang pertama yang statusnya ditumpangi, kemudian yang online itu kan. Nah ini juga ada teman-teman ini yang bertanya nih gimana dengan yang semi online kan gitu. Berarti betul ya. Ya, saya tambahkan ya.
yang akan mengikuti simulasi adalah yang pertama yang mandiri, yang kedua mandiri ditumpangi, baik menggunakan moda online maupun semi online. Jadi sama. Apakah dia pilih online ataukah dia pilih semi online, itulah yang akan mengikuti simulasi besok. Itu daftar sekolahnya itu sudah kami share berapa hari yang lalu ya, Bang. Ya. Oke, Lewat jelas nggak, Bu? PPTD, lewat nggih. Jelas. Berarti yang menumpang ya tinggal menunggu tumpangan lah begitu. Betul. Dan memang harapan dari Bekasi dan harapan kita semua supaya mungkin ada perubahan kebijakan nanti sekolah yang memilih sendiri mau menumpang di mana. Dan karena dengan cara itu sekolah tahu kemana kemungkinan mereka akan menumpang. Mereka lebih tahu medan yang mana yang memungkinkan untuk mereka tumpangi gitu. Siap. Ya. Mungkin saya tambahkan, Bu. Iya, silahkan. Terima kasih. Oh ya, kaitan dengan simulasi besok sudah jelas ditujukan untuk yang mandiri dan mandiri ditumpangi. Tetapi untuk sekolah yang menumpang digeladi bersih setelah simulasi nanti harus, Bu. Semua harus ya. Semua tanpa kecuali. Iya, entah yang menumpang ataupun mandiri. Nah, kemudian terkait dengan itu, ini ada yang bertanya dan cukup sensitif ini. Untuk sekolah yang menumpang, apa saja yang disiapkan? Apakah perlu berbayar atau bagaimana? Nah, seperti kita katakan tadi, memang saya katakan sensitif, karena kami pernah mengalami, Bapak Ibu, di SMP, kami menumpang ke SMK dulu. Jadi begini, bahwa sebenarnya secara administratif, aset-aset di sekolah Bapak Ibu itu adalah milik negara, kan gitu? Jadi dikoordinir oleh dinas gitu. Jadi silahkan Bapak Ibu saling atur, tapi jangan sampai ada nuansa komersil. Itu yang tidak boleh Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang mempersulit seperti itu ya cepat hubungi orang tua SIDE di dinas. Tapi jangan kaku juga, artinya kadang-kadang sekolah yang ditumpangi kaitan dengan perawatan sebagainya kan. Kita saling dukung maksudnya ya. Tapi jangan sampai ada nuansa komersil, itu saja. Itu dibedakan Bapak Ibu ya. Tapi ya istilahnya saling pengertian dan sebagainya, itu Bapak Ibu yang ngaturlah dengan sekolah induknya, maksudnya sekolah tempat penumpang. Nuansa politik gitu. Bukan, maksudnya komersil lah ini. Itu yang tidak boleh ya. Itu. Ya misalnya sambil kumpul-kumpul, Bapak Ibu kan harus bikin kopi dan sebagainya, kan seperti itulah. Artinya silaturahmi kan gitu. Nah, asal jangan dipatok lah, misalnya pasang tarif segini-segini ya seperti itu kan, itu sudah komersil, itu yang tidak boleh. Gitu. Ya itu saja kayaknya. Mungkin ada lagi? Sudah jelas Bapak Ibu. Juga dari Pak Mustaisir tadi sudah menjelaskan secara komprehensif. Ada lagi? Dari chatnya Pak Mustaisir bertanya lewat chat. Apa pertanyaannya Pak? Ya, untuk siswa yang akan ikut simulasi NBK ini diperjelas Bu, diacak sistem bagaimana maksudnya? Oh iya, saya jelaskan ya. Bukan siswa yang akan ikut simulasi. Ya, begini Ibu. Misalnya siswanya jumlahnya 37 ya. Nah, itu nanti yang diambil itu kan maksimal 30. Nah, dari 37 orang itu nanti yang memilih 30 orang itu adalah sistem, maksudnya dari pusat. Jadi kita tidak bisa memilih siapa-siapa yang akan ikut. Jadi sepenuhnya sistem, maksudnya pihak kementerian yang akan memilih siapa yang akan ikut, maksudnya siswa kita. Dari 37 diambil 30 gitu kan. Jadi bukan sekolah yang menentukan, tetapi murni dari sistem gitu ya. Diacak ya gitu ya. Dan kita tidak tahu. Jadi Bapak Ibu nanti di web ANBK itu sudah terima beres gitu, yang ikut itu ini gitu. Dan membuat kasih nomor pesertanya, cetakkan kartu pesertanya dan dikawal dalam pelaksanaan gitu. Jadi kita sudah terima jadi Bapak Ibu daftar nama yang akan ikut itu. Jadi bukan kita yang menentukan. Itu maksudnya diacak ya gitu. Ya itu saja kayaknya. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan ini terkait dengan persiapan yang akan dilakukan dalam simulasi besok itu.
terkait infrastrukturnya Pak Kasih. Ya, yang Apa mana Bu? saja bukan oleh Yang sekolah. yang besok. Ketika simulasi nanti. Ya, simulasi. Oh, yang simulasi itu begini. Artinya di simulasi yang wajib diikuti oleh proktor dan teknisi. Murid tidak wajib, tapi kalau dimungkinkan silakan, tapi dengan prokes yang ketat ya. Ya, memang sebenarnya sih perlu juga kita membiasakan anak-anak kan. Di samping kita mengetes juga kekuatan infrastruktur kita seperti apa kan, karena misalnya yang online. Untuk yang online Bapak Ibu, untuk kedepannya bukan hanya simulasi, tetapi untuk kedepannya seperti saya jelaskan di awal tadi, kita sudah diberi keringanan, setidaknya kan satu gelombang itu, satu periode itu, selama 2 hari itu, dilaksanakan setiap harinya 2 sesi, itu Bapak Ibu cukup menyiapkan 5 komputer. Mudahan ini tidak berubah Bapak Ibu, kita doa-doa mudahan tidak berubah, karena ini sudah cukup meringankan kayaknya. 5 komputer, entah bagaimana caranya, Bapak Ibu pinjam, kalau punya sekolah tidak cukup. 4 untuk anak, 1 untuk proktornya gitu. Cuma pelaksanaannya lama kan gitu. Ada 4 gelombang jadinya kan supaya cukup 30 orang itu gitu. Dan untuk online Bapak Ibu, terus saya sambil ada jadi yang menanyakan, tidak perlu komputer server Bapak Ibu. Jadi untuk online itu meringankan, tidak perlu komputer server. Tetapi yang memilih semi online ya harus punya server dengan spek yang tadi. Prosesornya 4 core, RAM-nya itu 8 GB gitu ya. Internetnya ya 1 mega juga sudah cukup untuk sinkron kan gitu. Nah, itu beratnya gitu. Tapi di online yang sisi yang memberatkan yang untuk kita Lombok Timur kemarin itu pengalaman beberapa kali simulasi, koneksi internet Bapak Ibu. Kestabilannya gitu. Kalau masalah bandwidth-nya sebenarnya tidak terlalu, hitungannya 1 komputer 1 mega, 1 Mbps gitu. Nah, sementara kalau kita lihat HP kita yang sekarang 4G itu kan 10 mega malah ya. Cuman kalau kita jadikan tethering 1 HP untuk 5 komputer, yang kasihan HP-nya Bapak Ibu nanti jadi jagung goreng nih, gosong ya. Ya, kalau bisa tetheringnya 2 gitu lah, 2 komputer gitu, biar tidak panas gitu ya. Nah, tapi bandwidth-nya enggak banyak gitu. Kuotanya pun juga 2 giga enggak habis Bapak Ibu. Kalau untuk sekedar ANBK ini gitu ya. Nah, itu bedanya ya. Terima kasih. Ini banyak yang bertanya ini sekolah kami masuk mana, menumpang ditumpangi dan lain sebagainya. Mungkin bisa di-share daftar peserta yang akan mengikuti simulasi besok itu. Oh, iya yang kemarin kan sudah kita berikan itu. Cuma dicampur Iya, itu baru. Itu iya. dicampur kemarin kan ya. Nah, itu nanti bisa di-share. Itu baru data, cuman itu data sementara Bu. Mudahan berubah kan kebijakan gitu kita harap ini, karena bukan hanya kita yang mengeluhkan ini nasional ini masalah ini gitu. Nah, mudahan nanti ada ini dan kita harapkan pakai teknik yang dulu Bu. Artinya sekolah saling atur gitu. Dan kita ikut mengkoordinir ya, kita ikut mengkoordinir gitu. Lebih nyaman seperti itu kayaknya kan gitu. Iya. Mudahan lah. Jadi daftar itu masih sementara, tapi nanti tetap di-share. Kayaknya sudah kita share ya Bu ya, Mbak Red? Ya, kalau untuk daftar sementara sudah kami share, udah beberapa hari yang lalu kami share lewat operator kecamatan. Mungkin Bapak Ibu yang belum mendapatkan bisa menghubungi operator kecamatan masing-masing. Jadi Bapak Ibu yang akan mengikuti simulasi ini adalah 1 sekolah yang akan melaksanakan ANBK dengan mandiri dan mandiri ditumpangi, baik dengan moda online maupun semi online. Itu ya Bapak Ibu. Oh ya ini tadi ada yang bertanya, Japri juga kaitannya dengan proktor, bagaimana di sekolah menumpang? Apakah proktor perlu proktor juga? Nah, pengalaman tahun lalu kan Bu terima beres ya. Nah, itu yang enggak baik. Bawa anak-anaknya. Ya.
Ya, Iya, kalau betul. kalau bisa It memang konsepnya seperti itu, jadi tuan rumah yang jadi iya, proktor, tapi kalau bisa curi ilmunya ya Bapak tapi, Ibu ya, maksudnya yang ada ikut di di sekolah sana itu ya. ada pengalaman, Ya, jangan biar terima bersih gitu. ya, kalau bisa ikut gitu ya. Walaupun di Iya, sistem mungkin jadi nanti proktornya tuan rumah kan gitu ya. Gitu. ya, jadi Supaya tahun ketika depannya tahun depan ada infrastruktur ya kita sudah siap dengan ilmunya maupun infrastrukturnya. ya kita curi ilmunya supaya tahun depan harus mandiri kan gitu. Oke. Ya, itu saja Min. Apakah perlu ada proktor cukup 10 menumpang? Dari Pak Sulman ini juga ada 2 poin pertanyaan ini dari chatting. Sulman. Coba dibacakan, Pak. Ya, jika sekolah menumpang tidak ikut simulasi, apakah kita yakin siswa itu mengerti? Yang kedua, untuk sekolah menumpang apakah perlu ada proktor atau cukup di sekolah menumpang pakai sistem semi online? Oh iya, sudah dijawab tadi ya. Iya, ya. Ya, dan Begini, itu yang ikut simulasi kan nanti ada gladi. geladi Yang persis ya. simulasi 1 ini ya. Yang tidak ikut simulasi ini nanti ada simulasi lanjutan. Simulasi lanjutan ini akan diikuti oleh semua sekolah tanpa terkecuali. Nanti akan kelihatan sampai mana, sejauh mana pemahaman kita maupun siswa dalam mengikuti asesmen ini. Nah, ini apakah terkait dengan pemilihan jadwal simulasi, apakah sekolah yang milih masing-masing atau jadwal dipilihkan langsung oleh dinas? Ya sudah dijelaskan tadi Bapak ya, bahwa sekolah yang memilih langsung waktu simulasi dalam rentang waktu periode 1 dan periode 2. Periode 1 tanggal 23 sampai 25 Agustus, kemudian periode 2 itu tanggal 27 September sampai dengan 27 Agustus sampai dengan 2 September ya Pak Asia. Iya, 2 September betul. Iya, 2 September. Iya, sekolah yang memilih 1 hari dari rentang waktu 8 hari itu. Ya, jadi sekolah harus segera membuka laman itu, memasukkan jadwalnya sebelum tanggal 21 Agustus pukul 14 WITA. Jadi jam 2 siang, sebelum jam 2 siang sekolah sudah mengisi waktu atau jadwal simulasi yang dipilih dalam rentang waktu periode 1 atau periode 2. Oh iya, ini ada yang bertanya lagi. Ada telat yang mendengar ini Pak Kasih. Oh 2 iya. sesi katanya. Iya, enggak Bapak. Kalau jumlah muridnya 18 ya, 2 sesi, oh malah Iya. ringan ini, mau pilih 4 hari boleh. Artinya begini, 18 itu maunya berapa hari misalnya, berapa gelombang maksudnya. Misalnya anggaplah 2 gelombang, berarti kan 1 gelombang itu 9, 1 gelombang 9. Artinya setiap harinya ada 2 sesi, jadi 9 itu dibagi 2, anggaplah 5 kan gitu ya. Nah, jadi 5 komputer juga bisa, tapi kalau kurang 5 komputernya pilih 4 gelombang kan gitu. 9 bagi 4 jadi 3 komputer pun jadi dia kan gitu. Iya. Cuma Jadi waktunya sekolah 4 gelombang. panjang gitu kan ya. Jadi sekolah Iya. bisa memilih 2 gelombang atau 4 gelombang sesuai dengan infrastruktur yang ada di sekolahnya. Nah, tapi begini juga Bu, misalnya 18 muridnya, terus komputernya misalnya 20 misalnya Bu. Bisa Dia sekali. tetap dia 2 sesi, disarankan 2 sesi Bu. Kenapa? Karena kalau dia semi online disarankan 2 sesi karena kemampuan server itu 15. Tetapi kalau dia online ya terserah saja, tergantung kekuatan internetnya gitu aja. Kalau misalnya laptopnya banyak gitu. Kalau laptopnya mencukupi, sekarang internetnya cukup enggak gitu. Hitungannya sederhana, 1 laptop 1 mega itu, 1 Mbps.
Jadi kalau 18 ya 20 Mbps lah begitu. Iya, ini ada yang bertanya juga, misalnya siswa yang dipilih oleh sistem yang akan mengikuti simulasi itu berhalangan, sakit atau izin, apakah bisa diganti oleh siswa lain? Kita rasa bisa Pak Kasih ya, karena Iya, simulasi, karena opsional ini kehadiran iya, siswa, tidak iya. diwajibkan. Yang wajib itu adalah proktor dan teknisi yang memang nanti akan mengatur jalannya asesmen ini. Iya. Tapi di anunya Bu, tapi nanti di hari H-nya kan ada cadangan nanti. Biasanya Iya. 5 ya. Kalau ada yang berhalangan jadi sebelum ANBK itu harus cadangannya diaktifkan. Masalahnya begini, nanti pada saat hari pertama misalnya anak si A ini mengikuti terus hari kedua dia sakit, nggak bisa diganti tuh Bu. Iya. Berarti asesmen AN untuk anak itu gagal gitu. Nah, sebaiknya sebelumnya itu dicek anak-anak untuk 2 hari ke depan bisa nggak mengikuti atau enggak. Kalau tidak, jangan ragu-ragu pakai cadangannya gitu. Karena pada saat pelaksanaan nggak boleh diganti gitu. Iya, ya ini ada bertanya lagi, ini bisakah laptop dijadikan server? Oh, sudah dijelaskan di awal. Tidak disarankan karena pengalaman kemarin walaupun laptopnya itu laptop gaming Bu ya, laptop gaming tidak disarankan. Nanti gosong Bu. Artinya kasihan laptopnya nanti hancur ya, panas ya, karena memang didesain bukan untuk server ya. Paling aman ya PC ya gitu. Ya itu. Kayaknya sudah terjawab semua ini. Iya. Nanti kita rekam ini Bu, rekamannya nanti kita sharing ya. Ya. Oh iya, ini. Ada yang bertanya siapakah yang menjadi teknisi untuk setiap sekolah ya maksudnya ya. Teknisi, proktor untuk tiap sekolah ditentukan sepenuhnya oleh sekolah ya. Setiap sekolah harus ada proktor dan harus ada teknisinya. Jadi itu kepala sekolah yang menentukan. Jadi setiap sekolah harus ada proktor dan Kewenangan teknisi. kepala sekolah ya. Ya. Nah, ini bertanya ini, username Bioun samakah dengan kode ANBK? Mirip ya Bu ya, mirip ya. Susah beda. Kayaknya mirip itu ya. Cuma yang mirip itu maksudnya kodenya. Kode 23 itu Provinsi NTB, 06 itu Lombok Timur, 4 digit yang terakhir itu adalah kode masing-masing sekolah. Kayaknya sama nih. Cuman di awalnya itu kayaknya ya. Di NTB ya, di NTB betul. D itu SD ya. P itu tapi enggak, kalau di user di web ANBK P2306 atau D2306 gitu. Iya. Iya. Dengan laman yang berbeda pastinya ya. Iya. Kode akhirnya yang sama ya, 2306 sekian-sekian itu. Itu yang sama. Iya. Oh iya, ada pertanyaan ini kode nama sekolah yang saya didata pakai nama sekolah yang lama. Ini enggak apa-apa. Yang penting NPSN-nya. Karena mungkin ini pengambilan data dari sononya mungkin belum diupdate ya Bapak Ibu, tapi enggak apa-apa. Kemarin ini ada pertanyaan dari SMP Negeri 3 Imel yang sekarang menjadi SMP Negeri 1 Lenek kalau enggak salah itu. Tapi enggak apa-apa itu. Karena NPSN-nya kan tetap itu. Mungkin sementara update nomenklaturnya belum sampai ke sana ya Bu ya. Iya itu. Iya itu masalahnya. Tapi enggak apa-apa itu. Pertanyaan berikutnya itu Pak. Ya. Apa tugas proktor dan teknisi? Oh, tugas proktor. Nah begini, proktor itu dia yang mengatur jalannya ujian dari persiapan ujian dari awal sampai ke pelaporannya. Kalau teknisi yang pegang obengnya Pak, bagaimana memeriksa jaringan supaya tetap lancar, komputer harus tetap hidup gitu. Itu teknisi ya. Proktor dari sisi
softwarenya begitu ya, mengatur dari sisi administrasi ujiannya gitu. Bagaimana menghubungkan ke server pusat, kemudian memberikan anak token, mengatur anak kapan saat ujian, kemudian nanti ada kadang-kadang anak Oh, reset loginnya dan sebagainya itu. Itu tugas proktor ya. Nah, teknisi standby. Kalau ada macet di sisi hardware ya itu tugasnya teknisi gitu. Nah, makanya disarankan teknisi yang paham bongkar-bongkar pasang Bu. OB-nya, per OB-nya. Yang Tapi paham kabel saling ya isi jangan. Iya, kabel ketika lihat jaringan. teman dokternya kesulitan diem ya, enggak seperti itu sih, saling mengisi, saling membantu, kerjasama lah gitu, kerjasama yang baik. Nanti di hari H di simulasi Bu, kami akan standby ya. Kita akan standby membantu. Silahkan secepatnya diinformasikan. Nanti kita ada posko, tidak bisa kita mengunjungi ke lokasi, kita lewat remote ya nanti ya. Gitu. Nah, ada yang bertanya, mungkin ini dia semi online, tetapi tidak punya server. Nah, ini penting juga, penting ini Bu, karena memang untuk membeli server juga lumayan, Bapak Ibu ya. Ini daerah mana nih? Rata-rata SMP ini yang besar ini Bapak Ibu punya server lebih dia. Dan rata-rata misalnya SMP 1 Pringgabaya itu dia memilih online Bapak Ibu. Dan SMP 1 Pringgabaya itu servernya lebih dari 6 itu malah nganggur Bapak Ibu. Nah, silahkan koordinasi. Nanti kalau ada kesulitan silahkan hubungi kami, mungkin kami bisa menanyakan ke sekolah-sekolah yang lain yang terdekat nanti. Nah, artinya kalau dalam saat-saat seperti ini benar berat sekali kadang untuk mengadakan ini server secara fisik karena lumayan juga kan gitu. Kita bisa saling pinjam nanti. Nah, umumnya di SMP-SMP ini yang nomor 1 di kecamatan rata-rata servernya banyak nganggur Bapak Ibu karena mereka memilih online. Kalau online berarti server tidak dibutuhkan ya. Gitu. Nah itu kita bisa manfaatkan. Silakan dari sekarang dikoordinasikan kepala sekolah antar orang tua, maksudnya kepala sekolahnya, bagaimana silaturahminya lah begitu. Ya. Nah, ini ada yang bertanya nih, apakah harus mengikuti simulasi selama 2 periode? Tidak harus ya. Yang penting hari pertama lancar, kelihatannya bukan lancarnya. Kalau lancar bukan simulasi namanya, Bu. Artinya supaya kita tahu di mana kegagalannya dan sebagainya kan gitu untuk diperbaiki lagi di apa namanya di gladi bersihnya nanti kan gitu. Justru Cukup kita satu berharap hari. Ya, cukup satu hari aja. hari. Tapi kalau kalau penasaran coba aja nanti kan gitu Bu. Mudahan tidak ditutup oleh pusat kan channelnya gitu. Silakan itu. Itu saja cukup atau kapan lagi silakan kita mengadakan seperti ini enggak apa-apa. Ini kita belajar juga. Nah, sila proposal sembari boleh herular ya kan proposal sepian le si kirim tim ke Jakarta ya sekolah online yang memilih mode online tidak perlu server. Sekali lagi yang membutuhkan server itu yang memilih mode semi online. Iya, karena di server itulah soal akan dikirim, disimpan untuk dikerjakan oleh siswa secara tanpa internet. Ya, jadi yang internet yang dibutuhkan pada mode semi online itu ketika pengiriman soal dan pengiriman jawaban oleh siswa. Iya. Iya, nanti kita sering-sering konsultasi seperti ini, Bu, enggak apa-apa.
Atau mungkin nanti ke teman-teman yang ingin ini supaya kita bisa lihat layar monitornya apa masalahnya juga bisa lewat ini juga bisa. Nah, ini ada yang tanya. Sudah kita minta ke operator kecamatan, bilangnya nggak tahu kode sekolah ya. Atau begini Bu, supaya karena SD jumlahnya lebih dari 250, diaktifkan aja grup Telegram kemarin. Maksudnya supaya teman-teman diarahkan ke sana. Linknya ya. Ya, dibuatkan grup Telegram Bu nanti. Sebenarnya sudah ada grup Telegram, sebentar Iya. kita kirim linknya Iya, supaya linknya. mereka. Supaya Iya. informasi kita sharing lewat sana. Dan Telegram kan tidak berat dibanding WhatsApp. Oke. Sebentar yang kirim linknya di sini di chat. Saya share anunya juga Bu, saya share daftar itunya. Daftar kode sekolah ya. Kode sekolah ya. Halo, Pak Kasih. Halo. Mungkin saya bisa ini teman-teman yang belum dapat kode sekolah. Jadi kemarin kan sudah disebar lewat kecamatan masing-masing. Atau kalau tidak di OPK berarti di ketua kecamatannya kan operator punya forum sih. Iya ya. Iya. Kemarin semuanya. Jadi ini mungkin teman-teman yang jarang online kayaknya ini yang masih bingung ini rata-rata. Ya. Jadi punya WA tapi buat pajangan gitu. Kadang-kadang ini yang susah kita hubungi nih. Betul Pak. Oh iya. Nanti kita sharing lagi lewat sudah tersebar sebenarnya ini. Oh sudah. Masa kode sekolah sendiri nggak tahu juga itu kebangetan gitu kan? Ya iya. Untuk kecamatan Serolaga mungkin sudah disebar oleh OPK-nya. Semua sudah tersebar sudah Pak Kasih. Cuman operatornya mungkin belum menyampaikan ke gurunya. Ya mungkin bisa jadi. Iya. Ya mudahan secepatnya ini nanti. Atau nanti bisa menghubungi Pak Jarwan juga bisa. Saya juga bisa nanti. Siap. Juga bisa. Kami siap. Kalaupun kami terlambat membalas di WA, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin HP-nya online tapi orangnya yang tidur Bapak Ibu ya. Saya 24 jam online Bapak Ibu, cuman kadang HP-nya yang online 24 jam. Ya minta maaf kalau kadang-kadang delay gitu ya. Ya. Bagaimana Ibu Kasih, mungkin kita cukup sini, nanti kita sambung lagi. Dulu pertemuan pada siang sampai sore hari ini. Ya, terima kasih kepada Ibu yang sudah bergabung. Alhamdulillah semangat Bapak Ibu ini merupakan modal berharga bagi kita untuk bisa melewati tahap pertama ini di simulasi yang beberapa kita laksanakan. Baiklah Bapak Ibu, hal-hal yang belum jelas bisa Bapak Ibu buka lagi nanti di rekamannya, bisa Bapak Ibu ulang lagi, maka yang merasa belum dimengerti, belum jelas bisa diulangi lagi, dengarkan lagi. Nah, kalau ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi bisa langsung konfirmasi kepada kami. Ke Pak Kasih, saya juga bisa, kemudian Pak Zahrawan, juga di teman-teman bidang SD juga, nanti kita bersama-sama mencari solusi terbaik supaya apa yang kita hajatkan ini, hajat nasional ini bisa berjalan dengan lancar. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas atensi Bapak Ibu. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.